Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pagi ini sengaja kalian saya bawa di area perkebunan milik salah satu masyarakat yang ada di sekitar PPA, yaitu milik daripada Bapak Slamet, ya, Bapak Slamet. Di mana lahan ini ada berapa hektar, Pak? Ini sekitar 1 hektar lebih sedikit lah. Ada 1 hektar lebih sedikit. Beliau mengelola tanah milik Cina, ya, milik Cina. Beliau kerjasama dengan pihak Cina untuk pengelolaan perkebunan yang ada di kawasan Tanjung Banon, yang ada di Kampung Tanjung Banon, kawasan LBT. Kebetulan beliau adalah merupakan bagian daripada masyarakat yang juga kami bersama anak-anak PPA ingin mencoba berbaur, bekerjasama dengan pihak-pihak masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren Agro Nurul Islam. Kebetulan kami mengajak Bapak Slamet, di sana juga ada Pak Sutris dan yang lainnya yang juga ikut serta kerjasama untuk memberikan pelajaran-pelajaran mengenai tentang keagroannya. Sebelum kita praktek dan diajarkan tentang dunia pertanian atau perkebunan ini, kira-kira Bapak sekarang mau nanam apa ini? Jagung. Mau nanam jagung. Pakai bibit apa, Bapak? Eksotik, ya. Jagung manis. Coba lihat, Pak. Coba ini dijelaskan bagaimana cara nanti kita menanam. Kita pakai apa? Bibitnya namanya bisa dijelaskan sama anak-anak. Ini kalau mau nanam jagung ya tidak. Ini bikinnya eksotik. Ya bikin lubang dulu lah. Kalau mau nanam bikin lubang, ya pakai cangkul, baru ditunggal pakai kayu, dimasukkan dalam satu lubang itu isinya 1. Paham ya? Berarti 1 lubang ini 1 biji ya, Pak, ya? Ya. Kalau sampai 2 biji bagaimana itu? Ya tumbuh cuman kurang besar. Kurang besar ya, kurang bagus ya. Jadi kita praktek nanti kita langsung diajarkan oleh beliau untuk menaruh 1 biji di sini ya. Kita bukan kerja, tetapi kita ini belajar, ikut serta berbaur dengan masyarakat, ya, agar tercipta ada suatu kerjasama antara PPA dengan masyarakat. Paham semua? Paham. Ya ini namanya jangan terlalu ditekan, cukup di sini kan aja. Taruh bibitnya dulu satu-satu. Jangan sampai 2 ya. Nanti kalau 2 kurang bagus buahnya, nggak besar. Jaraknya berapa? Kira-kira 25 cm lah. 25 cm ya. Tadi gini ya. Iya. Kedalamannya? Untuk kedalaman kurang lebih 3 cm lah. Jadi 3 cm sampai 5 cm. 5 cm lah kurang lebih. Kedalamannya 5 cm. Ya. Jarak dari lubang ke lubang 25. 25. Ya. Jadi kalau menaruh bibitnya itu, ya bibit ya. Ya, bibit. 1 biji ya. 1 biji. 1 biji. 1 lubang 1. Nah, 1 lubang 1. Kalau dikasih 2 kenapa, Pak? Kalau untuk 1 lubang 2 itu nanti hasilnya kurang bagus. Oh, kurang bagus ya, kurang maksimal ya. Tapi tumbuh ya, Pak ya. Ya. Jenengan apa namanya menanam jagung ini biasanya pakai pupuk apa, Pak? Ya untuk pupuk Korea sama Posca lah, Pak. Urea sama Posca. Itu mayoritas daerah sini urea sama Posca ya? Korea sama Posca. Kalau pupuk kandang nggak pakai? Kalau pupuk kandang itu harus, Pak. Ya, kebetulan PPA ini kan pesantren ada pengelolaan pupuk kandang. Ya. Yang dikelola langsung oleh pihak manajer Pak Hasan Fuad, membuat salah satu terobosan yaitu pupuk kandang yang akan dikelola nanti, yang bisa dipakai, dikemas, kemudian dijual ke pihak-pihak petani. Kalau misalnya Bapak pakai pupuk kandang yang dikelola oleh santri-santri PPA, bagus Pak, harganya terjangkau kok. Ya, kalau untuk pupuk kandang bagus Pak. Terus untuk tanaman jagung
terutama pupuk kandang. Oh, jadi ini pupuk kandang yang sapi sama kambing, Pak. Sama kambing. Jadi dikelola sama anak-anak yang langsung diajarkan oleh Bapak Hasan Fuad. Nanti dikemas, dibungkus, dan itu akan dijual ke pihak petani. Kalau misalnya ke depan masyarakat yang ada di Tanjung Banon, khususnya Pak Slamet, Pak Sutris dan lain-lainnya yang punya lahan, menggarap lahan yang sangat lebar, 1,5 hektar, ada yang 2 hektar, bolehlah kita memakai pupuk pembuatan santri-santri PPA. Ya bisa lah Pak. Ya, bisa ya. Bisa lah. Murah ya. Insya Allah murah, insya Allah murah. Insya Allah murah. Yang penting itu harganya terjangkau lah Pak kan. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak, supaya adanya penanaman ini barokah, kalau bahasanya itu ada istilah zakat mal. Biasanya Bapak kalau panen itu kira-kira berapa ton Pak? Yang lahan itu kan milik jenengan, yang Ya. ini milik Pak Slamet, yang Ya. itu milik jenengan ya. Oke. Itu berapa hektar Pak? Itu kurang lebih 1 ton, 1 hektar setengah lah. 1,5 hektar, sama dengan ini ya. Ya. 1,5 hektar itu berapa biasanya kalau panen Pak? Kalau untuk tonase Ya. kurang lebih ya 10 ton lah. Oh berarti bisa sampai 10 ton ya. Kalau Pak Slamet 5 ton tadi Pak ya. 5 ton. Oh, berarti lebaran punya sampean. Iya. 10 Kalau Pak Slamet kan separuhnya. itu sampai 10 Ya. ton ya. Tapi jangan lupa Pak, kalau dalam keagamaan kita itu ada istilah yang namanya zakat mal, ada zakat fitrah. Jadi kalau kita berkaitan dengan bercocok tanam, padi, jagung, gandum, apalagi yang berkaitan dengan jagung inilah ya, jagung, padi, gandum, itu ada zakatnya Pak. Jadi kalau jagung itu satu nisabnya 1 ton 2 kintal. Jadi kalau kita timbang itu ada 1.200 kilo ya. Ya. Ya, 1.200 kilo atau 1 ton 2 kintal. 1 ton 2 kintal itu ukuran 1 nisab Pak. 1 nisab. Yang mana si petani tersebut diwajibkan untuk mengeluarkan daripada zakat mal, zakat harta. Jadi kalau kita ini tidak zakat, dosa lah hukumnya Pak ya. Tapi itu untuk diambilnya itu udah diambil modal dulu belum Pak? Ya nanti kan ada istilah gini Pak. Jadi saya tanya, jenengan menanam jagung ini memakai biaya atau tidak? Kalau memakai biaya, itu dalam fikihnya ada nisful unsur, ada per 20. Jadi kalau kita tidak memakai biaya itu al unsur, yaitu memakai 10. Jadi kalau kita bagikan 1 ton 2 kintal atau 1.200 kilo itu dibagi 20%. Nanti berapa itu hasilnya? Itu kalau dipotong dengan biaya. Tapi kalau kita menanam tidak memakai biaya, kita pakai 10%. Nah, per 10 ya, per 10. Itu nanti dipotong, Mbak. Kan ini merupakan lahan yang bukan milik Bapak, Iya. ya kan? Tapi nanti kalau Bapak misalnya ingin lebih paham tentang hal yang berkaitan dengan zakat mal, boleh mampir-mampir di pesantren, Pak ya. Oh iya Pak. Boleh mampir-mampir ya, Mas Selamat ya. Nah, kita sudah selesai praktek yang langsung diajarkan oleh Pak Sutris ya. Ada Pak Slamet, ada Pak Ucup, dan ada yang lainnya yang merupakan tetangga atau masyarakat yang ada di sekitar PPA, Pondok Pesantren Agro ya. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan semoga kita mendapatkan pemahaman, pengertian, pengalaman yang lebih banyak mengenai tentang dunia keagroan, khususnya pertanian dan perkebunan. Paham semua ya? Nah, kita akan berpamitan dengan orang tua kita, guru kita, Pak Slamet, Pak Sutris, dan Pak Ucup ini yang ada di perkampungan Tanjung Banon yang ada di dekat dengan pesantren. Untuk ibu bapak, para donatur dan keluarga besar daripada wali santri, dukung kami, doakan kami anak-anak PPA, semoga mereka ini lebih mengerti, lebih mengenal, lebih memahami tentang dunia keagroan, baik itu berkaitan dengan pupuk yang diajarkan oleh Bapak Hasan Fuad
mengenai tentang pertanian ataupun perkebunan yang langsung diajari oleh masyarakat, khususnya pada umumnya, yaitu Bapak Alif. Ada kerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar PPA. Dukung kami, minimal doakan kami. Kalau memang ibu bapak para donatur yang menonton acara pendidikan ini, praktek yang langsung dilakukan oleh para santri PPA, ingin membantu kami, ingin berbagi atau berinfak atau berdonasi, silakan hubungi Yayasan Nurul Islam Group atau DSNI Amanah yang ada di Batam Indo, atau ingin meramaikan PPA Pondok Pesantren Agro Nurul Islam kawasan PPT Kampung Tanjung Banor, Kepulauan Riau, hubungi kami selaku pengasuh Al-Fakir Muhammad Taufik. Cukup sekian, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Minta doanya, mudah-mudahan berkah ya. Itu yang merah kayak gini nih racun ya. Nanti kita cuci tangan pakai sabun yang bersih. Nah, nanti entah makan entah apa nanti keracunan pula ya. Nah, Jadi cuci tangannya karena itu racun racun ya, ada racunnya. dicampuri dengan racun ya. Terima kasih nasihatnya Pak.